Pernikahan 1. Acara ramalan pun dilanjutkan, Pak Putra tak bisa berkutik lagi, semuanya sudah dijelaskan dengan baik dan benar. Saat acara berlangsung, seluruh hantaran untuk lamaran dibawa masuk ke dalam rumah. Mata Pak Putra dan Cindy sampai terbelalak melihat barang-barang mahal yang jika dihitung harganya bisa sampai miliaran. Ini hanya sebuah hantaran lamaran, belum lagi hantaran pernikahan, sungguh sangat mewah. Pak Putra yang awalnya menghina Pasko sebagai seorang pria tanpa masa depan menelan kasar air ludahnya. Dia menarik kembali kata-katanya dengan semua barang mewah yang berjejer di dalam ruangan itu. Bahkan Joe sendiri sangat terkejut saat melihat apa yang dipersiapkan oleh Pasko. Dia tak menyangka kalau kekasihnya rela merogoh kocek bernilai miliaran hanya untuk melamarnya. Ini sebagai bukti kalau saya bukan pria tanpa masa depan, dan ini juga sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat Joy selama ini meski dia kekurangan kasih sayang, ucap Pasko seraya menyindir Pak Putra. Ini terlalu banyak nak, ucap Cindy, dia benar-benar tak butuh hal seperti ini. Ini untuk mama juga, terima kasih telah melahirkan seorang gadis baik dan cantik ke dunia ini, ucap Pasko sambil tersenyum. Dia langsung mengubah panggilannya pada Cindy. Akhirnya pada hari itu Joe dan Pasko resmi bertunangan sebagai awal mereka untuk menuju pelaminan dan mengucapkan janji suci pernikahan mereka. Pak Putra setidaknya menyesali perbuatannya selama ini pada putrinya. Sebentar lagi Joy akan menjadi tanggung jawab Pasko dan Pak Putra sendiri belum memenuhi tanggung jawab sebagai seorang papa. Dia menatap wajah bahagia putrinya. Joy putri keduanya yang sangat baik dan manis, tetapi selalu mendapat nilai negatif di mata Pak Putra karena Joy lebih dekat dengan keluarga Pak dibandingkan dengan putri pertamanya. Joy, Pak Putra akhirnya angkat bicara setelah diam selama acara lamaran dilakukan. Mereka semua menatap pada pria itu. Sir Justin dan Sir Petra tersenyum tipis saat melihat wajah si anak bawang tampak menyesal. Nyesal kan sekarang? Dasar bibir lemes, gumam Sir Justin. Joy menatap papanya, di jemari Joy kini tersemat cincin pertunangan yang disiapkan oleh Pasko. Maafkan papa nak, ucap pria itu sambil menunduk sedih. Mendengar kata maaf dari papanya seketika membuat hati Joy penuh haru. Dia menatap tunangannya dengan mata berkaca-kaca. Pasko menggenggam tangan gadis itu sambil tersenyum lembut. Minta maaf buat apa bibir lemes, ha? Setelah kau menghina anak dan menantuku mau bilang apa kau, ha? Kau benar-benar tidak berubah? Ketus Sir Justin. Sayang, tenang dulu. Biar mereka selesaikan ini, bisik Alena. Aku kesal loh sayang. Kupikir dia sudah berubah, tahu-taunya malah jadi rubah tua. Ketus Sir Justin. Pak Putra menatap kedua sahabatnya yang menatapnya dengan tatapan kesal. Penyesalan selalu datang terlambat dan saat ini Pak Putra menyadari kesalahannya. Aku minta maaf terutama buatmu nak Pasko, maaf karena telah menghinamu di awal pertemuan kita, aku memang salah. Seharusnya aku mendengar terlebih dahulu, bukan langsung menghakimi kalian, ucap Pak Putra. Dan untuk kalian berdua, dia menatap Sir Justin dan Sir Petra. Maaf, aku selalu membuat kalian kerepotan, ucapnya sambil memasang wajah menyesal. Iya, kalau begitu jangan ulangi Putra, kau ini sudah tua, tak bisa jadi contoh yang baik pada anak-anak, ketus Sir Petra. Sudah jangan bahas lagi, sekarang yang perlu kita bahas adalah pernikahan Pasko dan Joy, ucap Nyonya Alena. Akhirnya kita akan jadi besan dan janji di masa lalu sudah terpenuhi, ucap Sir Justin. Sebenarnya kami sejak dulu sudah menjodohkan kalian berdua dan takdir ternyata memang sudah menyatukan kalian, ucap Sir Petra. Mereka semua cukup terkejut dengan kenyataan itu. Tapi aku dijodohkan dengan Joy kan? Tanya Pasko. Ya, sejak awal. Saat Joy masih di dalam kandungan kau sudah dijodohkan pada tunanganmu, ucap Sir Justin. Syukurlah, ucap pria itu menghela napas lega. Mereka menatap Pasko yang tampak lega mendengar penjelasan papanya. Kenapa ekspresimu begitu? Tanya Joel. Kupikir aku dijodohkan dengan, ya begitulah, intinya aku bersyukur karena dijodohkan pada gadis manis ini, ucap Pasko. Kalau begitu kapan pernikahan akan dilaksanakan? Tanya Cindy. Hari ini, Arnold tiba-tiba berbicara membuat mereka semua terkejut. Ada apa gerangan dengan pria itu, pikir mereka. Hei, kau ini jangan bercanda, Arnold. Kau pikir itu tidak butuh persiapan? Tanya Joel. Kak Neil benar, hari ini saja aku mohon. Dianra ikut memelas seraya mengusap perutnya memohon agar pernikahan dilaksanakan hari ini. Sayang, apa kau mengidam? Tanya David. Aku benar-benar ingin melihat Kak Pasko dan Joy menikah saat ini. Kumohon, ucap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja dia mengeluarkan jurus andalannya di hadapan mereka semua. Hanya pemberkatan pernikahan saja untuk resepsi bisa kita lakukan nanti, tambah Arnold. Hei, ada apa dengan kalian berdua hari ini? Tanya Joel heran. Ini hanya permintaan kecil dari keponakan kalian, Kak. Kumohon, Hiksix.
Diandra mengeluarkan air mata palsunya. Sayang, ini nggak bisa dibuat buru-buru, kita butuh tempat dan persiapan, ucap David. Mereka semuanya tampak terkejut dengan permainan kedua orang itu. Bagaimana bisa mereka meminta Joy dan Pasco menikah sekarang padahal baru saja bertunangan? Pasco tampak berpikir keras. Sejak Othniel keluar dari kamar Amel, pria itu menunjukkan gelagat aneh apalagi saat Othniel memberikan ponselnya pada Diandra saat acara dilaksanakan. Raut wajah keduanya tiba-tiba berubah. Pasco melirik tangan Othniel, jari jempol pria itu tampak baik turun. David dan Joel juga menyadarinya. Seketika mereka teringat dengan sebuah kode yang mereka bicarakan beberapa hari lalu. Jika terjadi hal urgent, maka kita akan menggunakan jari jempol kita sebagai simbol kalau hal urgent tersebut perlu segera dilaksanakan. Ini untuk menghindari kekacauan yang mungkin datang di kemudian hari, ucap Othniel sambil turunkan jari jempolnya. Mereka bertiga menyadari apa maksud Othniel dan Diandra mengatakan hal tersebut, bahkan terdengar terkesan mendesak. Sepertinya ada hal genting yang akan mereka hadapi. Pasco berdiri sambil menggandeng tangan Joy. Dia tahu harus melakukan apa sekarang. Joy, kumohon ikuti arahanku ya, bisik Pasco yang dianggukkan oleh Joy. Kami akan menikah hari ini sesuai keinginan Diandra. Aku tak ingin permintaan adik dan keponakanku tidak terpenuhi, ucap Pasco. Mereka semua bingung sekaligus terkejut, tapi terlepas dari itu semua keputusan ada di tangan kedua calon pengantin. Lalu persiapannya bagaimana? Tanya Pak Putra. Anda tidak perlu khawatir Om, saya sudah menyiapkan semuanya, ucap Othniel dengan senyuman manis di wajahnya. Bersamaan dengan itu beberapa pihak WO langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata Othniel sudah mempersiapkan semuanya. Syukurlah aku menaruh obat tidur pada wanita tadi, setidaknya dia tidak akan mengganggu selama acara, batin Othniel. Benar-benar penuh kejutan, pikir Pak Putra.